Halo semua, kembali lagi saya Rofi di sini. Untuk kali ini saya akan sedikit membahas tentang proses data mining dan knowledge discovery in database. Oke, langsung saja kita masuk. Proses data mining dan knowledge discovery in database. Yang pertama itu ada data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam knowledge discovery database ini dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas terpisah dari basis data dan data operasional. Kemudian ada pre-processing atau cleaning. Nah, di proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Lalu ada transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih. Nah, sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Kemudian data mining yaitu proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Selanjutnya, interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining tadi perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian kita masuk ke 6 fase cross industry standard process for data mining. Di fase pertama yaitu fase pemahaman bisnis, business understanding phase. Itu ada penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. Kemudian ada menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Dan juga menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Di fase kedua yaitu ada fase pemahaman data, data understanding phase, yaitu mengumpulkan data, kemudian menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Kemudian mengevaluasi kualitas data, dan jika diinginkan pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Di fase ketiga ini ada pengolahan data, yaitu data preparation phase. Siapkan dari data awal kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan phase berikutnya. Kemudian pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang dilakukan. Kemudian lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan dan siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Kemudian masuk ke fase 4 yaitu fase pemodelan. Itu pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Lalu kalibrasi aturan model untuk mengoptimalisasi hasil. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Nah, jika diperlukan, proses dapat dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Fase evaluasi. Mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Lalu menetapkan apakah ada model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. Kemudian tentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Lalu mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Lalu kita masuk ke fase 6, fase terakhir yaitu fase penyebaran. Menggunakan model yang dihasilkan. Pembentukan model ini tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. Contoh sederhananya dari penyebaran yaitu pembuatan laporan. Sedangkan untuk contoh kompleksnya yaitu penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Pengelompokan data mining. Nah, data mining ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yaitu ada deskripsi, ada estimasi, ada prediksi, klasifikasi, pengklasteran, dan asosiasi. Yang pertama, deskripsi.
proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contohnya, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas di dukungan dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Lalu ada prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akhir akan ada di masa mendatang. Contohnya, prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Lalu ada prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Lalu klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini terdapat target variabel kategori. Sebagai contohnya, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu ada yang punya pendapatan tinggi, pendapatan rendah, dan pendapatan sedang. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa.